Oke lah, langsung kita sambut ini dia Barry Willam. Kemarin baru aja ada orang menggelar nobar di taman. Apa kabar teman-teman? Baik, baik. Yang penting orang kaget. Kan stand up kan gitu kan, katanya harus mematahkan asumsi. Gitu. Teman-teman, nama gue Barry dan udah lama banget stand up comedian itu tidak mendapatkan panggung yang seperti dulu karena kan sedang pandemi. Jadi kita harus terbiasa dan beradaptasi gitu. Salah satunya adalah kita bikin acara tetap tapi biasanya tidak boleh ada penonton. Syuting juga tanpa penonton, acara musik penontonnya nggak ada penonton malah beberapa kali acara musik tuh live streaming. Maksud gua kalau cuman stand up tanpa penonton tuh kayaknya susah, tapi komik tuh udah biasa sebenarnya. Beberapa komik tuh udah biasa ngerasain stand up tanpa penonton. Waktu nggak pandemi juga sering. Jadi nggak pandemi tapi emang penonton yang nggak ada tuh sering. Contoh. Gue pernah diundang stand up. Itu kapasitas gedungnya 1.500. Penontonnya 20. Jadi secara garis besar yang gue hibur di situ tuh kursi sebenarnya. Kursinya juga kursi-kursi kayak kursi bioskop gitu yang kalau nggak ada orang dudukin kelipet gitu. Nah mungkin ya karena waktu itu gue tetap profesional, stand up tetap semangat, tetap lucu, itu kursi pada ketawa. Bisa gue ngibur kursi, bisa. Wah dulu lebih parah lagi. Sebelum pandemi nih, sebelum adanya anjuran untuk bikin acara tanpa penonton, gue sudah stand up tanpa penonton di sebuah mall. Diundang untuk stand up di sebuah mall, di Atrium Mall gitu, tahu kan yang bundaran, yang biasanya ada panggung. Terus gue nanya, Mas nanti ini ada yang nonton? Oh ada. Ini nanti ada kursi kok, kursi ada yang isi nanti. Jadi itu pameran mobil. Jadi ada panggung, kursi, ada mobil dipajang. 8 apa 10 mobil gitu. Pokoknya dipajang lah. Pas gue mau tampil, belum ada tuh yang duduk di kursi. Belum ada. Jadi pas gue naik panggung, gue mic menghadap ke mobil. Pertanyaan gue adalah, gimana caranya ngehibur mobil? Kalau kursi gue pernah. Gue udah tahu selaknya nih ngehibur kursi nih. Ngehibur mobil gimana coba? Mobil aja bunyi kalau ada petir doang. Ceder, udah diem. Gitu tuh. Dan memang jadi stand up comedian tuh ya yang kayak gitulah, kayak kita nggak bisa milih panggung. Kalau ada panggung kayak gitu ya udah kita hajar aja. Dan kemarin juga karena pandemi gue tidak bisa yang namanya motoran, sama seperti Alip. Panggung nggak ada, kegiatan hobi tidak ada. Akhirnya di rumah doang. Bagi seorang pecinta sepeda motor yang demen jalan-jalan tuh, motoran itu seperti sebuah kehidupan. Lu nggak motoran tuh kayak badan menggigil gitu. Pantat asem gitu. Ya kayak orang yang tidak makan permen. Nggak enak mulut gitu kayaknya. Nah, itu kayak gitu. Nah, karena nggak boleh motoran, akhirnya ya gue di rumah aja. Kegiatan gue adalah sore-sore jam 3 atau jam 4, gue keluarin motor ke depan rumah, gue nyalain, cuman buat gue panasin. Motor gue kan berisik sama kayak Alip, knalpotnya aja segini nih tingginya. Pokoknya motor gue knalpotnya tinggi aja segini. Kalau duduk knalpotnya tuh di sini nih. Di sini knalpot gue. Jadi ke depan gue sore-sore gue nyalain. Nah sampai dirasa cukup anget, udah gue berhenti. Gue masukin. Begitu lagi selama hampir 2 minggu gue cuman manasin motor. Ngangetin motor, sorry. Soalnya motor gue nggak panas. Yang panas tetangga. Berisik katanya lu. Ngapain sih geber-geber, bukan jalan sono lu. Dan gue gak berani panas-panas banget manasin motor. Kenapa? Karena kalau dicek nanti takutnya suhunya lebih dari 37. Kan jadi MDP. Motor dalam pengawasan. Karantina mandiri ntar motor gue 2 minggu. Gak boleh keluar. Akhirnya gue tidak motoran selama ya hampir 2 bulan gue tidak motoran. Terus di suatu waktu karena di rumah doang iseng melihat-lihat YouTube, melihat teman-teman berkonten, bikin-bikin video.
Dan gue melihat banyak YouTuber atau konten kreator yang seneng otomotif, yang demenan main motor. Mereka tuh bikin konten ini. Gue inget banget ada satu orang yang bikin konten bilang, ya karena kita suka motor tapi kita nggak bisa motoran keluar, maka inilah yang gue lakukan. Lalu dia ngambil gambar, dia main motor, masuk dari teras nih, masuk ke ruang tamu, dijalanin. Dia pakai helm lengkap, pakai riding gear, pakai sepatu sarung tangan, masuk ke ruang tamu, ke halaman belakang, balik lagi ke dapur, ngambil minum gitu. Terus masuk ke kamar, ke ruang tamu, terus ke teras lagi. Karena memang saat itu rumahnya gede. Orang kaya lah. Dan motornya pakai motor-motor yang mini gitu tau kan, yang kecil tapi mahal. Nah, itu tuh gue ngeliat kayak, ih enak banget nih orang. Maksudnya orang kaya tuh kalau misalkan di rumah aja juga masih banyak hiburan, lu masih tetap bisa motoran gitu. Coba dibandingin ke rumah gue deh. Bandingin ke rumah gue deh. Itu motor bisa masuk rumah tamu. Motor gue belum tentu bisa masuk ruang tamu. Kenapa? Karena kadang-kadang siang-siang bapak gue tidur di ruang tamu. Ngubin lagi tidurnya. Gue masuk ntar gue lindes. Bukan polisi tidur, pengangguran tidur. Dan terakhirnya, kan sekarang banyak orang-orang yang masih bandel, tidak mematuhi protokol kesehatan, masih berkerumun di luar gitu, nggak pakai masker gitu. Gue juga masih suka kadang-kadang keluar, tapi gue pakai masker. Kalau di tempat keramaian, gue berusaha nggak begitu deket sama orang dan gue lebih sering motoran sendiri. Jadi biar nggak ketemu orang lain, cuma sekedar keluar motoran terus pulang, biar nggak harus ketemu orang. Nah, gue ngerasa ya orang-orang yang bandel kayak gini tuh kadang-kadang emang harus ditegur sama kenyataan. Jadi harus kena batunya dulu, baru tuh kapok. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue sekarang sudah tidak pernah lagi namanya melanggar lalu lintas. Karena apa? Karena gue pernah dibentak sama polisi lalu lintas. Gue pernah dibentak sama polisi lalu lintas tahun 2013. Itu pertama kalinya gue dibentak dan sampai sekarang gue tidak pernah melanggar lagi. Gue ceritain sedikit kejadiannya ya. 2013 gue berhenti di sebuah zebra cross. Karena gue pikir, ya orang juga banyak yang berhenti di depan garis putih. Gue berhenti zebra cross, lagi lampu merah. Lalu ada polisi berhenti tepat di samping gue. Langsung nengok ke gue, ngebentak. Kamu tahu gak ini zebra cross buat apa? Apa pak? Karena gue panik, gue nanya gitu, apa pak? Ini untuk pejalan kaki, kamu ngapain berhenti di sini? Iya pak, maaf nggak tahu, itu juga di depan banyak yang melanggar. Kamu gak usah nunjuk-nunjuk orang. Kamu tahu aturan nggak? Kalau nggak tahu aturan, tinggal sana di hutan. Oh iya pak, maaf. Akhirnya gue mundur. Di belakang zebra cross. Semenjak saat itu gue gak pernah melanggar lagi. 2013. Sekarang gue baru sadar. Pada saat kejadian itu terjadi, itu pak polisi kan nginjek juga. Berhenti di samping gue gitu. Sama nginjek juga. Cuman gue gak berani aja ngomong, bapak juga nginjek. Jangan nunjuk-nunjuk saya. Saya ngasih tahu kamu gitu. Dan satu kalimat yang masih membekas di otak gue adalah, kamu kalau nggak tahu aturan tinggal sana di hutan. Ini pak polisi tahu nggak ya? Di hutan juga ada yang namanya polisi. Polisi hutan, polhut. Beneran ada kan, ntar gue di hutan melanggar lalu lintas diomelin lagi. Ada zebra gitu, gue berdiri di atas zebra gitu. Misalnya bukan beneran, misalnya gitu. Ditegur gitu, kamu tahu nggak ini zebra buat apa? Buat apa pak? Ya buat hiasan hutan. Ya pengisi hutan. Kamu kalau nggak tahu aturan tinggal sana di kota. Lah ini saya baru dari kota. Terima kasih.